Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman, kembali lagi dengan saya Ibnu Syihabun Nazir. Saya sekarang sedang bersama Mas Gibran. Iya. Bisa dikatakan Mas Gibran ini salah satu pengusaha termuda yang saya kenal di Kota Kuningan. Saya di sini ingin mewawancarai beliau. Langsung saja kita tanya-tanya. Apa kabarnya Mas Gibran? Alhamdulillah, Mas Ibnu, saya baik. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktunya. Iya, Mas Ibnu, santai aja. Mungkin saya ingin sedikit bertanya-tanya mengenai Mas Gibran dan usahanya. Baik. Apa sih yang membuat Mas Gibran ini termotivasi untuk menjadi pengusaha di usia muda? Baik. Jadi motivasi saya untuk menjadi pengusaha muda itu yang pertama ialah passion saya sendiri, Mas Ibnu. Jadi di sisi lain saya berusaha, di sisi lain juga itu adalah hobi saya, Mas Ibnu. Jadi saya melakukan bisnis tersebut tidak dengan ada paksaan, karena keinginan saya sendiri ya. Mungkin itu Mas Ibnu poin utamanya. Nah, saya dengar-dengar Mas Gibran ini sebagai pewaris owner ya dari toko bangunan. Apakah itu benar Mas Gibran dan gimana ceritanya? Oh iya, betul itu Mas Ibnu. Awal mulanya itu jadi setelah almarhum ayah saya meninggal. Nah, jadi kita selaku orang muslim menerapkan bahwa Mas Ibnu itu tahu sendiri bahwa anak laki-laki pertama itu menjadi sosok pengganti setelah ayah tiada. Betul Mas Ibnu? Ya, betul. Ya karena itu emang bukan sebatas obrolan biasa Mas Ibnu. Ada di kitabnya. Boleh dicek di Muhtarul Hadis. Iya. Sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana toko bangunan ini dimulai gitu, dan siapa pendirinya? Jadi awal mula toko bangunan ini dikarenakan setelah kedua orang tua saya itu pulang dari luar negeri. Karena mereka itu dulunya menjadi TKW TKI sebelum mempunyai bisnis toko bangunan ini Mas Ibnu. Nah, jadi alhamdulillahnya dari beberapa tahun di luar negeri mereka mempunyai tabungan yang cukup untuk membangun bisnis ini Mas Ibnu. Jadi seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nama toko bangunannya apa ya Mas Gibran? Nama toko bangunannya itu TB Jujur Jaya, toko bangunan Jujur Jaya. Kenapa tuh dinamain Waduh. toko Jujur Jaya? Pertanyaan yang bagus nih Mas Ibnu. Jadi dinamakannya toko Jujur Jaya itu karena obrolan atau ada omongan dari kakek dari orang tuanya kakek saya. Nah jadi gini, dia berkata bahwa orang jujur itu pasti sukses. Nah jadi dinamakannya toko Jujur Jaya ini supaya toko bangunan ini jadi sukses Mas Ibnu dengan modal jujur. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih inovasi yang sudah Mas Gibran terapkan di toko bangunan ini, baik dari segi layanan, manajemen stok atau hal lainnya gitu? Kalau inovasi yang saya terapkan di sini Mas Ibnu, yang pertama itu saya di bagian kasir tidak menggunakan scan Mas Ibnu, masih manual. Dikarenakan jikalau lagi rame ya Mas Ibnu, kita menggunakan scan itu keteteran Mas Ibnu. Waktu itu tidak efektif. Jadi bakal mengambil banyak waktu dan mungkin bisa ngantrian lama Mas Ibnu. Jadi lebih baik kita menggunakan manual. Nah di sisi lain inovasinya itu dari servis atau dari pengiriman. Nah itu adalah salah satu motivasi atau inovasi yang saya terapkan supaya customer itu pada puas Mas Ibnu. Karena kan banyak ya pemborong-pemborong yang kadang mintanya itu mendadak. Nah jadi dikarenakan servisnya cepat, ya keinginan mereka ya jadi lebih cepat teratasi itu, lebih cepat tercapai. Oke. Mungkin boleh tahu nggak apa saja tantangan yang Mas Gibran rasain
selama mengelola toko bangunan ini? Jadi tantangan-tantangannya sebelum ke toko ya Mas Ibnu, dari kepribadian saya yang mungkin awal mulanya itu suka main Mas Ibnu. Nah itu tantangan yang paling berat bagi saya, sampai sekarang saya masih usahakan. Kemudian kalau bangunannya nih dari toko Dari bangunan. bangunannya tersebut ya ada di antaranya beberapa. Yang pertama karyawan ya Mas Ibnu, yang mungkin udah cukup umur, dan dari cukup umur tersebut terkadang susah untuk dikasih saran masukan dari saya sendiri. Mungkin ya karena ngelihat umur, dari segi umur kan kita jauh. Saya kan mungkin anak baru kemarin lah kata mereka. Nah, gimana Mas Gibran ini mengatasi tantangan tersebut nih? Cara mengatasinya tersebut, kita harus bisa optimis, konsisten, disiplin. Nah, kita harus bisa konsistennya itu kita pasti mempunyai planning kan, bagaimana cara mengatasinya. Nah dari situ kita harus melakukan konsisten. Entah poin utamanya kayak kita melakukan evaluasi rutin, entah itu mingguan atau bulanan. Dari situ kita harus konsisten, disiplin dari segala hal. Mas Ibnu lebih tahu lah. Mungkin. Nah, kemudian harapan Mas Gibran nih terhadap toko bangunan kedepannya. Iya, harapannya itu mungkin yang pertama menjadi top 1 di Ciawi Majakuning. Mas Ibnu tahu kan Ciawi Majakuning? Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Iya betul. Dan di sisi lain menjadi top 1 Ciawi Majakuning, kita itu mempunyai kayak cabang-cabang lain tuh di per setiap kotanya, entah itu di Kuningan, di daerah Kuningan mananya, Cirebon mananya, Majalengka mananya. Nah mungkin seperti itu Mas Ibnu. Oke. Nah itu saja mungkin ya Mas Gibran. Tapi mungkin ada beberapa yang belum tersampaikan. Oke, itu motivasi buat pemuda-pemuda sekarang yang sedang menjadi pengusaha muda nih. Iya. Mungkin ada sedikit ya Mas Ibnu. Buat anak-anak muda sekarang, saya mendapatkan kata-kata bahwa motivasi tanpa aksi hanya sebatas halusinasi Mas Ibnu. Iya betul. Jadi di sisi lain kita mendapatkan inovasi, kita harus melakukan aksi. Jangan takut gagal. Sekali kita jatuh, 2 kali kita bangkit. Hal gagal tersebut itu harus menjadi kayak kita harus melihat ke belakang tuh, kayak spion melihat ke belakang. Nah, kita harus belajar dari masa lalu, dari kegagalan tersebut kita akan menjadi kesuksesan itu tersebut Mas. Oke baik, mungkin itu saja ya Mas Gibran pertanyaan-pertanyaannya. Untuk para audiens yang menonton ini, terkhusus untuk kalangan muda yang sedang merintis usahanya nih, pengusaha-pengusaha muda yang sama seperti Mas Gibran ini, pengusaha muda gitu, bisa mencontoh Mas Gibran ini dari tadi motivasinya, kemudian inovasi-inovasinya, inovasi dari nama bangunannya Mas Gibran ya, itu sebetulnya menjadi dasar utama gitu. Karena mungkin dari nama juga mempunyai filosofi tersendiri. Nah, mungkin kepada para pengusaha-pengusaha muda ini bisa menjadi contoh dalam membangun usaha-usaha kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan Mas Gibran. Terima kasih sudah mau diwawancari oleh saya gitu. Iya baik Mas Ibnu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.